Selamat pagi rekan-rekan media semua, apa kabar? Baik, sangat senang sekali di pagi hari ini. Ini tahun kedua The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel The Heritage Collections bekerja sama dengan Ecotourism Bali untuk mengadakan Ecotourism Week. Tahun ini kita sebut The Meru Ecotourism Week dengan tema Tourism as a Force for Good Regenerating Bali Together. Tanpa berpanjang lebar, saya akan mengundang Bapak Ed Brea selaku General Manager The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel dan Heritage Collections untuk hadir menemani saya di press conference kali ini. Silakan Bapak ke depan. Dan juga Ibu Rahmi Fajar Harini sebagai co-founder dari Ecotourism Bali. Jadi ini the people behind the Meru Ecotourism Week. Kita akan sebelum memulai to find out more what is this Meru Ecotourism Week this year about the theme, the key messages. I would like to ask Bapak Ed Brea to share a little bit your thoughts, your views, why the Meru Sanur and Bali Beach Hotel, the Heritage Collections, continue this partnership with Ecotourism Bali for this event. And what are the key messages that you would like to share? Okay, thank you, Boo. And thank you, Ibu Susie. Thank you again for everything you've done. We've supported this now, really it's kind of like the second year we've been involved in it to host the event. And we want to keep doing that. It's one of our signature events on our calendar here at the Meru. And that's why we've sort of kind of made it like the Meru Wellness Week. And we're doing a lot of celebration here for sustainable initiatives as well. The objective of this event is really to accelerate the transformation of Bali's tourism industry towards a more sustainable and regenerative practices. To provide a collaborative platform for the government, tourism industry, academics, communities, media, and sustainability solution providers, many of which are doing some displays out there in the foyer. There's a lot of good ideas and a lot of good things happening here, and we want to really spread the word. I think it's also to encourage the real implementation and cross-sector partnerships for the long-term impact and position tourism as a positive force that contributes to nature, culture, and community and well-being. I think, I said last year that Bali is at an inflection point. We have some challenges here, and it's very, very widely known in the tourism industry, especially people who send us business here, that, the things like the waste management and those type of key issues that, the plastic in the water, all those things. So, hopefully, again, this heightens and brings the awareness to, everybody here by doing this, that there's some challenges ahead and we need to address that. But we also need to celebrate all the good things that we're doing as well and spread the word on that. And I think that's really the overriding message of everything. But again, we're very pleased to be involved. A lot of you know about the Sanur Special Economic Zone. The Special Economic Zone from the beginning, the planning, has been to make it a sustainable and green zone. And we've done a lot of things built in from the beginning, which are helping us now implement some of the things that we're doing here as far as our water, our waste management, and those type of things. It's all collective with all of the tenants, all the clinics, the hospital, and the ethnobotanical gardens that we have coming up across the street. That's going to be a fantastic addition to Sanur. And we'll talk a little bit more about that when it's my turn to talk tomorrow. But I'll touch on that then. But again, I want to thank all the media for coming. Such a strong showing this morning. I know it's early on a Saturday, but I want to thank you all for coming because it's a good rollout. I think it's that says a lot that there is a lot of interest and a lot of in participating, and I think that's fantastic. So again, thank you very much for coming, and again, Busuzi, thank you for leading the way.
Okay, terima kasih. Terima kasih, thank you Pak Ed. Okay, so saya juga ingin mengundang Pak Amnu Fuadi dari Kementerian Pariwisata sebagai Asisten Departemen Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan untuk turut serta maju ke panggung untuk ikut dalam press conference kita kali ini. Mari kita beri. Dan Ibu Rizky Handayani, PLT Deputi Bidang Industri dan Investasi. Mari Ibu, kami persilahkan untuk maju ke depan. Terima kasih sudah ikut dalam press conference kita kali ini. Setelah tadi sambutan dari Pak Ed bagaimana The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel berkolaborasi dan mensupport inisiatif ini. Saya akan mungkin langsung ke Ibu Susi Utomo dulu sebelum ke Bapak dan Ibu dari Kementerian ya Bu ya. Jadi Ibu Susi ini tahun kedua kita mengadakan kolaborasi Meru Ecotourism Week. Apa motivasi ini, ide ini awalnya dulu itu dari mana? Dan tema kali ini adalah Tourism as a Force for Good Regenerating Bali Together. Kenapa mengambil tema ini? Terima kasih. Awalnya memang kami berdua itu saat lagi COVID mempunyai suatu misi. How can we give back to Bali? Kita berdua memang backgroundnya di bisnis, jadi berpikir apa sih bisnis yang paling besar di Bali? Tentu saja tourism. Jadi karena saya backgroundnya di environment, saya seorang aktivis dan punya juga bisnis yang green, malah saya pikir bagaimana supaya kita berdua bisa bantu Bali untuk menjadi destinasi yang sustainable dengan pelaku bisnis yang juga sustainable. Nah dari situlah lahir pemikiran untuk membuat standar ya yang lebih terjangkau oleh kebanyakan tourism players gitu. Tidak hanya untuk 5-star hotel, but internationally recognized standard yang bagus, tapi yang sesuai dengan kondisi di Indonesia di Bali. Jadi muncullah Ecotourism Bali di mana kita punya sistem verifikasi yang lebih mudah untuk orang Indonesia ya, karena itu ada bahasa Indonesia juga. Kita tahu umumnya kalau international standard itu semua dalam bahasa Inggris dan biasanya memerlukan satu manajer ya yang di hire yang sudah punya S2 biasanya di bidang lingkungan ya sebelum bisa mengisi assessment dan lain-lainnya. Dan kita punya paket training dan lain-lainnya. Jadi ini misi kita. Dan at the same time kita ingin membuat event seperti ini supaya berbagai pihak, seluruh network untuk sustainability untuk Bali ini bisa kita suarakan, kita bisa encourage, inspirasikan semua orang bahwa untuk industri pariwisata yang bisa menang di dunia, tidak hanya bisa menang ya, tapi bisa membuat seluruh kita itu happy dan penuh dengan wellness, kita sangat-sangat butuh alam. Maka tahun ini temanya adalah Regenerating Bali Together. Karena seperti Rahmi yang bilang ya, nature is not just a backdrop ya. Jadi alam itu bukan hanya background untuk tourism foto-foto, tidak. Tapi kita butuh banyak hal yang positif dari alam. Itulah kira-kira. Terima kasih Ibu Susi. Jadi betul ya, jadi keindahan alam di Bali bukan hanya untuk foto, Instagram backdrop aja, tapi memang harus dijaga kelestariannya dan bagaimana itu menjadi tugas kita semua. Tidak hanya sebagai orang yang tinggal di Bali, tapi dari sisi bisnis, dari sisi pemerintah juga ini sebuah tanggung jawab kita semua.
kita ke Ibu Deputi. Ibu, terima kasih telah mensupport acara Meru Ecotourism Week dari Wonderful Indonesia Sustainable Tourism Industry Forum sebagai dari Kementerian Pariwisata. Ini kan acara mempertemukan berbagai lintas sektor, mulai dari industri, dari mulai mungkin sustainable expert, mengapa acara ini penting dan bagaimana Kementerian Pariwisata dapat kedepannya terus membantu sustainable tourism ini selalu dilakukan dari setiap industri. Baik, terima kasih. Pertama-tama tentunya kita apresiasi ya kepada Ecotourism Bali yang konsisten. Ini tahun keempat mereka menyelenggarakan tahun kedua di Meru ya. Jadi menurut kami ini sangat kita dukung karena juga lahir dari anak bangsa begitu ya, ini yang ke depan tentunya kita harapkan menjadi lebih ke internasional lebih banyak lagi. Nah, sebagaimana diketahui bahwa di RPJMN rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengahnya kita, bahwa disebutkan ada 10 destinasi prioritas dan 3 destinasi regeneratif. Nah, salah satunya memang ke Bali. Di Bali, Jakarta sama Batam itu regeneratif. Karena kita tahu bahwa Bali ini sudah mencapai puncak dalam artian pembangunan, namun dia memang tadi harus melihat lagi impact ke depan bahwa quality tourism, sustainable tourism begitu harus dikedepankan untuk ke depan. Nah, sehingga ini juga menjadi salah satu sebenarnya prioritas dari Ibu Menteri ketika Bu Menteri menjabat menjadi Menteri 2024 bulan Oktober ya. Kita mendorong, Bu Menteri mendorong akhirnya terbentuklah, ini menunjukkan komitmen kita ya, terbentuk ASDEP sendiri gitu ya, asisten deputi yang memang menangani usaha pariwisata berkelanjutan. Jadi ini dari atas secara policy, jadi kementerian itu policy itu tidak hanya mengeluarkan peraturan atau regulasi, tapi juga bagaimana alat-alat yang bisa mendorong, mendukung dilaksanakannya atau diimplementasinya regulasi tersebut. Nah, makanya ada benar-benar ASDEP yang menangani hal ini. Karena kita melihat ke depan industri pariwisata yang berkelanjutan, jadi kita bicara di industrinya, kan dulu orang bicara destinasinya. Nah, seperti apa sih ini? Kami kemudian kenapa berkolaborasi ya dengan Ecotourism Bali. 2021 kita diskusi, saya ingat banget di Nusa Dua kami diskusi bersama, beliau menyampaikan ide-ide terkait dengan bagaimana punya kriteria. Nah, saya lihat ini sangat bagus karena 80% mungkin atau 90% pelaku usaha pariwisata kita adalah UMKM yang mungkin susah mencapai standar yang internasional, padahal ini sudah menjadi perhatian market. Nah, saya melihat ini inisiatif yang luar biasa. Baru tahun ini kita full, biasanya saya cuma datang disuruh jadi membuka atau jadi pembicara, tapi saya pikir enggak, tahun ke tahun kami akan mencoba terus berkolaborasi bersama, dan saya inginnya kriteria atau standar yang diciptakan oleh Tourism Bali ini nanti bisa juga diberlakukan di seluruh Indonesia. Ini menjadi prototipe saya pikir, dan ini harus disosialisasikan, diimplementasikan di daerah lain. Instead of bikin sendiri lagi nanti masing-masing kelompok bikin lagi kriteria, standar yang mungkin akan membingungkan industri, kami sih berkeinginan kalau bersedia Pak, ini berkolaborasi nanti menjadi standar yang acknowledged by atau in collaboration with Kementerian Pariwisata. Jadi bisa ke depan kita sosialisasikan lebih lanjut ke daerah-daerah lain. Mungkin itu. Terima kasih Bu Deputi. Jadi betul ya, pariwisata keberlanjutan ini tidak hanya dari sisi private sector ataupun government sector. Jadi community juga, semua orang tuh harus berkolaborasi. Karena kalau tidak ada kolaborasi itu akhirnya susah kita mencapai 10 destinasi sustainable tourism dan regenerative destinations tersebut Ibu ya. Terima kasih Ibu. Kita kembali ke event The Meru Ecotourism Week. Mungkin Ibu Ami bisa di-share
di acara The Meru Ecotourism Week ini ada apa aja agendanya dan apa yang membedakan The Meru Ecotourism Week tahun 2026 ini dengan yang tahun lalu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mel. Ya, selamat pagi. Hari Ecotourism, The Meru Ecotourism Week 2026 sekarang ini adalah event yang keempat, dan yang membedakan adalah kali ini kita melakukannya 2 hari. Kenapa 2 hari? Karena kita bersyukur antusiasmenya itu bertambah setiap tahun. Dan dari core kita dalam Ecotourism Week kita ada panel discussion yang pasti sekarang kita scaling up. Kita tidak hanya berbicara tentang apa aja solusi yang ada secara lokal, tapi bagaimana global ini juga sebenarnya sudah align dengan misi-misi kita. Jadi nanti juga ada perspektif dari Ibu Menteri, dari UN Tourism, dan juga dari global partner yang akan hadir di The Meru Ecotourism Week. Dan selain dari panel, kita ada di luar ini ada exhibition. Exhibition ini kita sudah kategorikan berdasarkan kebutuhan dari bisnis hospitality. Jadi di sini yang berkaitan dengan sustainability dan regeneratif. Di sini ada water and conservation solution. Di sini juga ada waste management, ada responsible purchasing di sini yang berkaitan dengan hotel-hotel tuh nggak cuman hanya tahu apa sih yang harus mereka lakukan untuk bisa menjadi sustainable, tapi dikonekkan kepada bisnis-bisnis, supplier-supplier yang memang sudah mengarah ke sana dan juga memberikan solusi. Jadi hotel-hotel untuk sourcing solusi sustainability, mereka bisa melihat di exhibition ini. Dan besok ini kita setiap tahun kita selalu mengeluarkan namanya Eco Climate Badge Award. Itu adalah untuk apresiasi hotel dan restoran yang sudah terverifikasi oleh kita. Berarti mereka sudah comply dengan aspek-aspek yang kita udah usung. Jadi di situ ada tentang biodiversity, tentang keanekaragaman hayati, komitmen mereka tentang waste management, komitmen mereka juga tentang konservasi. Hal-hal itu kita akan apresiasi di awarding besok. Dan yang terakhir adalah kita ada Eco Pitch, di mana setiap tahun kita ingin memberikan apa sih sebenarnya solusi-solusi baru yang inovatif dan impactful untuk industri pariwisata. Jadi besok ada Eco Pitch dan juga ada award, dan hari ini di hari pembukaan pertama kita ada panel discussion dari global perspective dan juga local initiative. Gitu Mbak Mel. Terima kasih Bu Ami. Jadi sangat menarik ya. Tahun ini 2 hari, tahun kemarin hanya 1 hari, dan tahun ini lebih banyak lagi bisnis yang UMKM khususnya yang ikut serta dalam exhibitions. Jadi rekan-rekan media nanti mungkin habis press conference bisa jalan-jalan di area exhibition. Dan juga ada Eco Climate Badge. Jadi saya dapat informasi bahwa dari sekitar mungkin seluruh akomodasi di Bali, bisa tebak ada berapa persen yang sudah tersertifikasi atau verifikasi sustainable? Ada yang bisa tahu dari rekan media berapa persen? Jadi berdasarkan data baru sedikit dari 1%. Jadi memang kita kasih beri tepuk tangan dulu untuk Ecotourism Bali sebagai movementnya, inisiatifnya untuk mengedukasi dan memberikan bagi bisnis ini akomodasi, restoran, bagaimana bisa tidak hanya sustainability itu tidak hanya sebagai apa ya Mbak Ami, tidak hanya sebagai kata-kata saja tapi benar-benar dilakukan. Oke, sebelum kita ke pertanyaan untuk media, jadi saya ingin share sedikit. Dari acara The Meru Ecotourism Week ini, apa results yang diharapkan? Mungkin dari masing-masing speaker bisa share their thoughts. So from these events, Bapak Ed, what is the results and outcome that The Meru and Bali Beach expected? Sama juga dari Kementerian Pariwisata seperti apa, dari Ecotourism Bali sendiri seperti apa? Ini adalah celebration hal-hal positif yang harus diangkat, bahwa Bali ini banyak hal positif yang kita bisa highlight. Semoga teman-teman media ini juga bisa menuliskan hal-hal baik karena kita sangat perlu itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ami. Ibu Susi?
yang kita mau juga meningkatkan awareness tentang bagaimana dengan tentu saja culture-nya Bali dengan adanya Trihita Karana, tapi actionnya seperti apa? Ya actionnya yang kita rasa yang pas itu adalah regenerating Bali together. Jadi meningkatkan awareness tentang itu yang kita inginkan. Terima kasih Ibu Susi. Silakan Saya Ibu. nanti yang umum Deputi. nanti dijawab lebih detail. Boleh. Jadi tentunya tadi selain awareness gitu ya, karena kadang-kadang kita ketika bicara sustainable itu atau ekotourism orang bilang kayaknya udah dari 5 abad yang lalu deh kita bicara ini kan ya, udah dari ngomong, tapi gimana sih bentuk implementasinya. Nah saya melihat bahwa di event yang hari tahun ini yang ada 2 hari itu kan ada Eco Pitch, kemudian sudah ada mulai membelikan kayak sertifikasi ya. Nah, ini kemudian juga ada tadi saya ngeliat rantai pasok supply chain begitu, ini yang sudah ke arah lebih implementatif. Nah di sini juga kami Kemenpar membawa salah satu yang masuk finalis Wonderful Indonesia Scale Up Hub itu di sana nanti itu destinasi wisata atau atraksi wisata yang mengedepankan sustainability dan community development. Jadi ini loh yang sudah dilakukan juga pendukungan dari Kemenpar begitu ya, bahwa kita tadi harus berkolaborasi lebih jauh. Nah mungkin Pak Amnu ada kaitannya sama. Terima kasih Bu Mel. Jadi kami berharap bahwa event ini, Ecotourism Week ini memperkokoh komitmen kita seluruh stakeholder di sektor pariwisata, bagaimana pariwisata tadi tidak hanya sebagai penghasil devisa, pencipta lapangan kerja, tapi juga ikut menjaga mengawal isu keberlanjutan, sehingga pariwisata kita tidak hanya dinikmati oleh kita hari ini tapi juga untuk anak cucu kita, tidak hanya aset Indonesia, aset Bali tapi juga aset dunia, sehingga bagaimana pariwisata kita semakin berkualitas, berdaya saing dan sustain. Terima kasih. Bagus sekali. Jadi untuk anak cucu kita di kemudian hari ya Pak ya. Terima kasih Ibu, Bapak. Pak Ed, one last message. I think the last message should be that Bali gives us so much. That's why we live here. It's a beautiful place, and it's our responsibility to keep it beautiful. So instead of asking what can Bali do for us, I think it's really time to make sure people stand up and take responsibility and what can they do for Bali. By having this conference and bringing everybody together across all sectors, again, we can show the positive of what we're doing and we can build on that. And then make sure that we communicate to everybody outside the doubts that we have that commitment to sustainability, that we are a sustainable destination, and we want to make it great for the future generations of Balinese that work here in the tourism industry. And, I hope that's the eventual outcome of what these type of events have, especially with Ecotourism Bali. Again, I want to thank everybody for coming. It's good to see everybody this morning. Terima kasih. Terima kasih, thank you Bapak Ed. Jadi tourism as a force for good, regenerating Bali together. Jadi ini mencerminkan komitmen bersama dari setiap industri, dari setiap bisnis, dari setiap komunitas untuk mendorong industri pariwisata yang tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif. Tidak hanya bagi culture, tidak hanya bagi budaya, tapi juga bagi masyarakat. Oke, kita punya 5 menit untuk tanya jawab, sesi tanya jawab dengan media. Mungkin ada rekan media yang ingin bertanya. Silakan sebutkan nama medianya dan langsung pertanyaannya. Cek. Terima kasih. Saya Ridwan dari Jawa Pos Radar Bali. Pertanyaan saya mungkin ke Ibu dari Kementerian ya. Ya. Bu, kalau kita bicara soal sustainable tourism, kita juga bicara soal Bali misalnya ya. Ada problematika yang sedang generik di Bali ini saat ini adalah krisis alih fungsi lahan dan krisis sampah, Ibu. Ya, saya ingin tahu nih, kalau kita ingin regenerating, jadi apa kontribusi atau pemikiran atau program yang
tawarkan pemerintah pusat untuk membantu Bali untuk mengembalikan ini semuanya, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali pertanyaannya dan sudah menjadi isu nasional ya terkait dengan Bali. Jadi satu, kami melihat memandang Bali ini sesuatu yang secara nasional, tidak hanya di bidang pariwisata. Saya lihat Bali ini suatu destinasi yang memang mempunyai uniqueness karakter yang sangat berbeda dengan tempat-tempat lain di Indonesia. Karena baik dari struktur sosial, budaya, kemudian alam, semuanya itu ada di Bali. Nah, banyaknya peminat ke Bali tidak hanya berwisata ternyata, kemudian berinvestasi baik tidak hanya dari internasional tapi juga dari teman-teman dari daerah lain di luar Bali. Nah, isu tata ruang ini akhirnya sudah menjadi isu nasional teman-teman semua ya. Jadi memang di pusat ini di Kementerian ATR BPN karena kami ini selalu dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, Kemenko Infrastruktur. Jadi di mana Kementerian Pariwisata menjadi bagian di dalamnya itu juga terus diundang bahwa saat ini ke depan itu kan akan digitalisasi semua tata ruang, rencana detail tata ruang di Bali. Jadi per kabupaten sudah ada. Nah, ke depan ini tidak bisa lagi nanti orang akan merubah lahan, misalkan memang sudah zonnya adalah zon pertanian atau zonnya perumahan untuk diganti menjadi zonnya industri. Nah, yang perencanaan itu ada, namun yang paling penting adalah nanti adalah pengawasan dari pemerintah daerah sendiri. Bagaimana ini tidak terjadi perubahan alih fungsi. Dan ini harus melibatkan kolaborasi dari semua aspek dari bawah, dari desa, dari mana. Jadi ini butuh effort besar karena minat ke Bali, demand ke Bali ini tinggi sekali Pak. Kalau kita bicara demand investment Bali ini untuk pariwisata luar biasa. Jadi nggak ada yang bisa ngalahin gitu karena memang tapi memang ini tata ruang harus benar dan kemudian pengawasan. Saya pikir ada satu aspek yang memang selama ini kita agak abai begitu adalah pengawasan di dalam perencanaan pembangunan yang tentunya ini tusinya dari teman-teman di kabupaten dan juga di provinsi ini. Jadi kami di sini terus mengawal dan juga beberapa program yang kaitannya dengan industri pariwisata Pak. Jadi ada program kami bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup saat ini. Kita ingin Kementerian Lingkungan Hidup juga mendukung industri pariwisata. Jadi sifatnya pembinaan, belum penindakan. Karena kan mungkin ya niat sudah untuk ke arah pariwisata berkelanjutan sudah ada. Tapi mereka butuh proses pertama tahu seperti apa sih regulasi yang ada. Nah sometimes kan industri para pelaku UMKM ini nggak ngerti baca. Bukan nggak ngerti ya, sulit dipahami baca regulasi, baca undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, itu kan banyak sekali. Nah ini kita lagi dorong, kita akan berkolaborasi untuk mensosialisasikan tentunya bersama teman-teman di sini stakeholder dari industri. Demikian. Sudah terjawab Pak, terima kasih. Kita masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi, silakan mari. Selamat pagi Bapak Ibu semua, saya Gaby dari High End Traveler. Izin bertanya kepada Ibu Susi. Ibu, pariwisata merupakan salah satu penggerak ekonomi Indonesia. Namun Bali juga menghadapi tantangan dari lingkungan, budaya dan sosial juga. Menurut Ibu, bagaimana industri pariwisata dapat menyeimbangkan peningkatan pendapatan dengan tanggung jawab melindungi aset alam, budaya, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Terima kasih. Iya, pertanyaan yang cukup panjang, tapi sebetulnya kan itu prinsip-prinsip sustainability ya. Jadi sustainability itu artinya alam, culture, komunitas, dan juga income itu semua bisa berjalan bersama supaya sesuatu yang kita sekarang anggap tourism destination itu bisa continue dengan kualitas yang tidak menurun ya. Karena kita lihat kalau ada tidak balance itu pasti akan turun kualitasnya. Ya seperti meja lah, kalau kakinya satu lebih pendek dari yang lain ya pasti mejanya itu tidak seimbang. Maka menurut saya konsep pengertian tentang sustainability itu penting.
Nah hari ini kita ngomong regeneration, kalau regeneration itu lebih satu tingkat di atas lagi ya, dalam arti harus ada net positif, sorry Bu, net positif yang improve the situation of the tourism destination atau the tourism industry. Jadi memang nggak mudah sih, I mean principally itu suatu prinsipal yang mungkin banyak orang yang sudah sebut, tapi kalau kita benar-benar berpikir, semua aktor di dalam industri itu harus mempunyai suatu vision yang cukup komplit ya tentang ini. Dan itu memang perlu semacam education ya Bu ya. Jadi bagaimana aktor dan bisnis yang di dalam bisnis pariwisata ini bisa berpikir dalam berbagai aspek, tidak hanya untuk profit, tapi berpikir tentang komunitas, apa yang bisa diberikan, melibatkan komunitas, bagaimana bisa regenerate alam dan so on. It's a complex question really. So menurut saya sih the answer is nomor satu harus ada awareness yang sangat-sangat kuat, harus ada vision yang cukup lengkap. Yang ketiga ya mungkin ya seperti kita ya, yang punya verification system, punya kriteria, dan punya implementasi juga, auditing and so on. Dan finally of course sesuatu yang sudah jadi seperti itu akan bisa dipasarkan dengan lebih mudah kepada pasar global gitu. Jadi ada apa namanya economic force-nya juga. Oke, terima kasih. Apakah sudah menjawab Mbak Gaby? Terima kasih Ibu Susi. Oke, session press conference kita kali ini selesai. Tetapi bagi para media yang ingin bertanya kepada narasumber setelah press conference, silahkan kita berikan waktu untuk langsung tanya ke para narasumber bila masih ada pertanyaan yang kira-kira masih ingin dijawab. Untuk menutup press conference kita kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih rekan-rekan media juga, dan semoga The Meru Ecotourism Week 2026 ini dapat terus menginspirasi kolaborasi, inovasi dan aksi nyata menuju masa depan Bali dan Indonesia yang lebih berkelanjutan dan regeneratif. Terima kasih banyak, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi para narasumber kita pagi hari ini. Oke, dari MC mungkin ada sesuatu atau kita langsung grup foto dulu? Disilakan untuk melanjutkan dengan foto session. Oke, kamera mungkin bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Oke, baik. Baik, semuanya dalam panduan 3, 2, 1. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak atas press conference dalam rangka Ecotourism Week 4th edition kali ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang sudah hadir dan membersamai press conference pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, acara akan kita lanjutkan dengan The Meru Ecotourism Week 4th edition.